Di beberapa video sebelumnya kita sudah banyak membahas seputar dunia teknologi. Ada yang membahas tentang artificial intelligence, ada yang membahas tentang augmented reality, baterai kendaraan listrik, dan lain sebagainya. Dari pembahasan sebelumnya, ada yang minta dibahas tentang perkembangan sains. Karena emang channel ini kita tujukan untuk membahas seputar sains, teknologi, dan juga industri. Yaudah, yuk kita bahas perkembangan sains dari sudut pandang Islam. Siapa aja tokohnya dan juga apa aja kontribusi dalam perkembangan sains modern. Oke, langsung aja kita bahas di Technostory kali ini. Let's check this out. Hai future enthusiast, welcome back to Calvino Channel. Sebenarnya kalau kita bicara tokoh Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan sains modern, ada banyak sekali nama yang bisa kita ceritakan. Tapi di sini kita coba rangkum beberapa nama-nama besar yang kontribusinya begitu terasa sampai dengan saat ini. Yang pertama ada Ibnu Sina atau yang lebih dikenal di dunia barat sebagai Avicenna. Dia adalah seorang polymath muslim yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Buat yang belum tahu, polymath adalah individu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berkomitmen untuk terus belajar di berbagai bidang keilmuan. Ibnu Sina tidak hanya dikenal sebagai seorang dokter ulung, tetapi juga seorang filsuf, astronom, dan ilmuwan yang sangat berpengaruh. Kontribusi Ibnu Sina dalam bidang kedokteran diantaranya adalah karya terbesar Ibnu Sina adalah Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine. Qanun yang bisa diartikan sebagai aturan, buku ini merupakan ensiklopedia kedokteran yang merupakan rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad, bahkan hingga abad ke-17 di Eropa. Al-Qanun mencakup berbagai topik mulai dari anatomi, fisiologi, penyakit, hingga pengobatan. Ibnu Sina juga melakukan klasifikasi penyakit yang sangat rinci berdasarkan gejala dan juga penyebabnya. Ia juga mengembangkan metode diagnosis yang didasarkan pada observasi pasien secara menyeluruh. Di bidang farmakologi atau ilmu yang mempelajari tentang pengaruh bahan kimia terhadap sistem biologi, Ibnu Sina membuat katalog obat-obatan yang sangat lengkap, termasuk juga cara pembuatan dan juga cara menggunakannya. Ia juga melakukan penelitian tentang efek farmakologis dari berbagai tanaman obat. Meskipun bedah pada masa itu sangat terbatas, namun Ibnu Sina mampu memberikan kontribusi penting dalam bidang ini. Ia menjelaskan teknik-teknik bedah dasar dan memberikan panduan tentang perawatan pasca bedah. Selanjutnya di bidang epidemiologi, ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dalam populasi, ia mengamati pola penyebaran penyakit dan mencoba mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran tersebut. Sekarang kalau kita bertanya, emang kenapa Al-Qanun disebut hasil karya yang sangat penting? Al-Qanun disebut begitu penting karena dia merangkum berbagai hal yang pada masanya belum pernah dicoba dan juga ditemukan. Di sisi lain, Al-Qanun ciptaan Ibnu Sina juga komprehensif karena mencakup hampir semua aspek kedokteran yang dikenal pada masanya. Sistematis karena materi dalam Al-Qanun disusun secara berurutan dan juga logis, sehingga mudah dipahami, dan juga Al-Qanun terbukti akurat karena banyak observasi dan temuan Ibnu Sina yang tepat dan berhasil serta masih relevan hingga saat ini. Dan kalau kita bicara tentang pengaruh Ibnu Sina terhadap perkembangan sains modern ini, Al-Qanun telah dijadikan standar emas dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dan digunakan sebagai rujukan utama universitas-universitas di Eropa. Karya-karya Ibnu Sina menginspirasi banyak ilmuwan Eropa untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang kedokteran. Dan banyak konsep serta metode yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina menjadi landasan bagi perkembangan sains modern seperti metode ilmiah, klasifikasi penyakit, dan juga farmakologi. Kesimpulannya, Ibnu Sina adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah perkembangan sains modern, khususnya dalam bidang kedokteran. Kontribusinya yang luar biasa telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia ilmu pengetahuan hingga saat ini. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas adalah Al-Khawarizmi, yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan muslim yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Ia berasal dari Khawarizm, sebuah wilayah yang sekarang terletak di daerah Uzbekistan. Al-Khawarizmi dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah matematika. Kontribusi terbesar Al-Khawarizmi adalah dalam bidang aljabar. Ia menulis buku berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku komprehensif tentang perhitungan melalui penyelesaian dan juga penyeimbangan. Dalam buku ini,
Al-Khawarizmi memperkenalkan konsep aljabar secara sistematis, termasuk cara menyelesaikan persamaan linear dan juga kuadrat. Kata aljabar sendiri berasal dari judul buku karangannya. Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam menyebarkan sistem bilangan Hindu-Arab ke dunia barat. Sistem bilangan ini jauh efisien dibandingkan sistem bilangan Romawi yang digunakan sebelumnya. Sistem bilangan Hindu-Arab ini menggunakan angka 0 sampai dengan 9 yang menjadi dasar dalam sistem bilangan yang kita gunakan saat ini. Al-Khawarizmi juga membuat kontribusi dalam bidang geometri. Ia menulis buku tentang geometri yang membahas tentang bentuk-bentuk geometri dasar seperti lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan yang lainnya. Pengaruh Al-Khawarizmi terhadap perkembangan sains. Karya-karya Al-Khawarizmi menjadi dasar bagi perkembangan matematika modern. Konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi seperti aljabar, sistem bilangan, masih digunakan hingga saat ini. Ilmu pengetahuan lainnya, aljabar yang dikembangkan oleh Al-Khawarizmi memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang ilmu, seperti fisika, teknik, dan ekonomi. Buku-buku karangan Al-Khawarizmi diterjemahkan ke bahasa Latin dan bahasa-bahasa Eropa lainnya, sehingga menyebarkan pengetahuan matematika ke seluruh dunia. Kesimpulannya, Al-Khawarizmi adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah perkembangan matematika. Kontribusinya yang luar biasa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia ilmu pengetahuan hingga saat ini. Tanpa karya-karya Al-Khawarizmi, perkembangan ilmu pengetahuan mungkin akan berjalan jauh lebih lambat. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, di channel ini kita banyak membahas seputar sains, industri, dan juga berbagai hal seputar dunia teknologi. So, stay tune dan yuk kita nonton lagi videonya. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Battani, tokoh yang mendapat julukan bintang kejora astronomi Islam. Al-Battani atau yang dikenal sebagai Al-Bateknius adalah seorang astronom, astrolog, dan matematikawan Arab yang hidup pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Ia lahir di Haron, dekat Urfa yang sekarang berada di daerah Turki, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Raqqa, daerah Suriah. Al-Battani sangat dihormati di zamannya dan dianggap sebagai salah satu astronom terbesar dalam dunia Islam. Kontribusi Al-Battani dalam bidang astronomi sangatlah monumental. Beberapa pencapaian utamanya diantaranya adalah Al-Battani melakukan pengukuran yang sangat akurat terhadap berbagai fenomena astronomi seperti panjang tahun matahari, kemiringan ekliptika, dan presisi ekuinok. Pengukuran-pengukuran ini jauh lebih akurat dibandingkan pengukuran yang dilakukan oleh para astronom sebelumnya. Al-Battani mengembangkan dan menyempurnakan akan berbagai rumus trigonometri. Ia juga membuat tabel trigonometri yang sangat akurat yang digunakan oleh para astronom selama berabad-abad. Al-Battani juga melakukan pengamatan yang cermat terhadap gerakan-gerakan planet dan menyusun tabel yang menunjukkan posisi-posisi planet pada waktu tertentu. Selain itu, Al-Battani juga mengamati dan mencatat berbagai peristiwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Berbagai perhitungan yang dilakukan Al-Battani berpengaruh terhadap perkembangan sains modern. Di antaranya, pengamatan dan perhitungan Al-Battani menjadi landasan bagi perkembangan astronomi modern. Karya-karyanya diterjemahkan dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan penting bagi astronom Eropa, seperti Copernicus, Johannes Kepler, dan Tycho Brahe. Kontribusi Al-Battani dalam bidang trigonometri sangat penting dalam perkembangan berbagai bidang ilmu, seperti fisika, teknik, navigasi, dan yang lainnya. Al-Battani juga menggunakan metode ilmiah pada rumus dalam penelitiannya, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimen, analisis, dan juga analisa data. Metode ini menjadi contoh yang baik bagi para ilmuwan setelahnya. Kesimpulannya, Al-Battani adalah seorang ilmuwan muslim yang sangat berbakat dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan astronomi. Karya-karyanya tidak hanya penting bagi dunia Islam, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sains di seluruh dunia. Oke, itu dia pembahasan kita tentang tokoh-tokoh muslim yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sains modern. Kalau ada yang salah atau kurang lengkap di video ini, seperti biasa kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Sampai jumpa di video Technostory berikutnya, and see ya.